Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal dan bagaimana menyelesaikan model soal kompartemen 1 terbuka, ya. Injeksi intravena bolus. Soal ini terdiri dua bagian, jadi ini video pertama dan jangan lupa juga saksikan video yang kedua. Sebelum kita mengerjakan soal, ada beberapa hal dulu yang harus kita pahami. Ada beberapa parameter yang harus kita ingat dan harus kita hafal. Yang pertama tentang volume distribusi. Volume distribusi kita singkat dengan VD. Jadi ingat, VD itu singkatan dari volume distribusi. Selanjutnya tetapan laju eliminasi K. Ya, ini banyak naik di soal, ditanyakan laju eliminasinya. Jadi kalau ada soal yang bertanya tentang tetapan laju eliminasi, itu tandanya K. Selanjutnya jumlah total obat di dalam tubuh, itu parameternya itu kita singkat dengan DB. Jadi kalau ada soal atau ada yang menyatakan jumlah obat dalam tubuh, itu memakai singkatan DB. Terus konsentrasi obat dalam plasma, itu disingkat dengan CP. Terus kita lanjut ke rumus. Ini merupakan bagian terpenting, ya, karena soal perhitungan itu pasti memiliki rumus tersendiri. Yang pertama persamaan kurva. Persamaan kurva, rumus pertama atau persamaan pertama itu len CP sama dengan min KT ditambah len CP0. Ya, jadi len konsentrasi plasma sama dengan dikurang K itu eliminasi, T itu waktu. Terus len CP0 itu artinya konsentrasi plasma pada menit ke-0. Ya, seperti kita ketahui bahwa intravena bolus itu masuk ke orde 1, dianggap orde 1, jadi rumus yang kita gunakan semua adalah orde 1. Dapat pula dinyatakan rumus yang kedua atau persamaan kedua, bisa pula dinyatakan seperti CP sama dengan CP0 dikali eksponen min KT, ya. Jadi kalau yang pertama pakai len, yang kedua itu kita eksponensialkan, ya. Jadi lennya hilang, KT-nya ini menjadi pangkat. Jadi ini persamaan kedua atau rumus kedua yang bisa kita gunakan, ya, di dalam mengerjakan soal. Jadi CP konsentrasi plasma sama dengan CP0 konsentrasi plasma pada menit ke-0, eksponen min KT eliminasi, T adalah waktu. Selanjutnya persamaan yang berikutnya yang bisa kita gunakan juga dalam rumus, yaitu log CP. Jadi log konsentrasi plasma dikurang K eliminasi, T waktu, per 2,3, ini ketentuan, per 2,3 ditambah log CP0, log konsentrasi plasma pada menit ke-0. Jadi pada saat nanti mengerjakan soal, terserah teman-teman itu mau menggunakan rumus yang mana, apakah pakai len atau eksponensial atau mau pakai log, ya. Oke, mungkin sampai sini paham ya. Ingat-ingat saja rumusnya, ya, kalau perlu dihafal. Selanjutnya adalah T setengah. T setengah atau waktu paruh adalah waktu yang diperlukan obat hingga menjadi setengah. Jadi untuk rumus yang kita pakai karena dia masuk orde 1 untuk intravena bolus, itu rumusnya adalah T setengah sama dengan 0,693 per K. Jadi ini ketentuan, ya, 0,693. Rumusnya juga kita bisa balik. Anggaplah kita mengetahui T setengahnya, ya, tinggal dibalik aja di posisi K dan T setengah itu dibalik, ya. Jadi bisa K di sini menjadi K sama dengan 0,693 per
T setengah atau waktu paruh. Ini rumus kedua yang harus diingat. Rumus ketiga itu volume distribusi. Jadi rumusnya adalah dosis obat di dalam tubuh, dosis obat per CP0. Ya. Jadi dosis per CP0. CP0 adalah jumlah obat pada menit ke 0. Ini ada rumus berikutnya, dosis sama dengan dosis dikali berat badan. Ini maksudnya DB ya, dosis atau jumlah obat di dalam tubuh. Ini dosis jumlah obat di dalam tubuh, dosis pertama. Yang kedua ini dosis adalah dosis yang diberikan, sedangkan ini dikali berat badan ya. Jadi perlu diingat, ini ada sedikit salah keterangan. Di sini adalah jumlah obat di dalam tubuh, ini dosis awal, dan ini adalah berat badan. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal pertama. Suatu antibiotik diberikan kepada seorang wanita dengan berat badan 50 kg. Dosis yang diberikan secara intravena tunggal yaitu 20 mikrogram per kilogram. Lalu darah diambil secara periodik untuk menentukan kadar obat. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah konsentrasi obat ya, yang diambil secara periodik dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi sebagai contoh pada jam 0,25 jam itu ternyata konsentrasi dalam plasma itu 4,2 mg. Ya. Jadi ini adalah data sampai waktu ke 6 jam diperoleh data 0,08. Selanjutnya ditanyakan berapa hitung volume distribusi, waktu paruh, dan tetapan laju eliminasi, serta tulis persamaan kurva. Sebelum kita menjawab, teman-teman bisa lihat di kertas di kursor, kita menggunakan kertas grafik 3 semilog atau 3 semilog. Alasannya karena bisa lihat di bagian Y, di konsentrasi ya, di bagian tabel CP. Kita lihat dari bawah, ternyata di sini ada angka 0,08 ya. Jadi setelah koma ada 0 lalu angka. Ini menunjukkan bahwa harus ada interval mulai dari 0,01 sampai 0,1 ya. Jadi kita pakai interval pertama itu 0,01 sampai 0,1 karena ada angka 0,08. Selanjutnya kita lihat angka yang kedua 0,31. 0,31 ternyata dia tidak masuk di interval pertama. Jadi dia masuk di interval kedua. Ini kita bisa lihat kursornya, yaitu 0,1 sampai dengan 1 ya. Selanjutnya kita lihat di angka ketiga itu 1,25. Ternyata dia tidak masuk lagi di interval 0,1 sampai 1 ya. Dia tidak masuk di sini, tapi dia masuk di interval 1 sampai 10. Terus angka 2,5, 3,5 sama 4,2 ternyata dia masuk di interval 1 sampai 10. Jadi data di CP ini membuat kita harus menggunakan kertas 3 semilog. Selanjutnya waktu di sumbu X ya. Tadi ini sumbu Y. Di sumbu X intervalnya adalah 0,25 sampai 6. Jadi kita buat 0 sampai 7. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita menghubungkan antara waktu dan konsentrasi plasma. Ya, kita mulai dari 0,25 dengan 4,2. Ini bisa dilihat ya. Ini titik yang menghubungkan antara 4,2 sama 0,25.
ini titik kedua, menghubungkan antara 0,5 dengan 3,5. Selanjutnya menghubungkan 1 dengan 2,5. Ya, ini selanjutnya menghubungkan 2 dengan 1,25 ya. Jadi mulai dari 2 naik ke atas menghubungkan dengan 1,25. Lanjut lagi, ini 4 menghubungkan dengan 0,31. Selanjutnya 6 menghubungkan dengan 0,08 ya. Jadi setelah kita mendapatkan titik temu ini antara konsentrasi dengan waktu, konsentrasi plasma dengan waktu, lalu kita menggaris sebuah garis lurus seperti ini. Bisa dilihat garis yang berwarna hijau, garis lurus ke atas. Kembali ke soal. Yang pertama dicari adalah volume distribusi. Jadi untuk mendapat volume distribusi yang harus kita cari pertama adalah konsentrasi plasma pada menit ke-0. Ini menit ke-0 dan di atas adalah konsentrasi plasma. Jadi kita tinggal melihat ujung dari garis hijau ini, ujungnya adalah 5, jadi otomatis CP0-nya adalah 5. CP0 kita tahu ya, bahwa konsentrasi plasma pada menit ke-0. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita mencari volume dosis ya. Jumlah obat di dalam tubuh ya. Ini dB. Jadi cara menghitungnya adalah dosis dikali berat badan. Berapa dosisnya? 20, berat badannya 50. Jadi langsung kita kali ya. Jadi jawabannya adalah 1000 mg. Kilogramnya karena kita kali silangkan jadi kita hilangkan. Jadi rumusnya volume distribusi adalah dB0 dikali CP0 dibagi CP0 sama dengan 1000 dibagi 5 mendapatkan 200 liter. Oke, sudah mengerti ya sampai di sini ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah waktu paruh. Ini seperti kita tahu bahwa orde 1 atau intravena bolus itu masuk di dalam orde 1. Jadi untuk menentukan testinganya dari garis itu mudah saja. Silahkan memilih angka-angka yang ada di sumbu Y ini, di konsentrasi plasma ini. Ya, pada contoh soal ini saya mengambil angka 2 ya. Angka 2 untuk mencari T setengah. Dan kita ketahui bahwa T setengah adalah waktu yang diperlukan obat menjadi setengah. Jadi otomatis ketika saya mengambil 2 ya, 2 berarti setengah dari 2 adalah 1. Jadi saya pasangkan garis lagi yang ada di angka 1. Hubungkan dengan garis yang warna hijau, begini juga pula yang tadi yang 2. Setelah itu terbuat cek angka berapa yang ada di waktu ya. Berapa yang ketika kita menarik garis di angka 2 dan berapa ketika kita menarik garis di angka 1. Oh, ternyata kalau di angka 2 itu, dari konsentrasi 2 itu waktunya adalah 1,3 dan 1 itu angkanya 2,3 ya. Kita tinggal kurangkan saja untuk mendapatkan T setengahnya. Jadi T setengah adalah 1 ya. Saya kasih contoh satu lagi, yaitu kita mengambil dari 0,40 ya. 0,40 ini dia garisnya memotong di sumbu di garis yang lurus tadi warna hijau. Setelah itu setengah dari 0,40 adalah 0,2. Jadi kita mengambil yang 0,2. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat titik temunya. Sekarang kita lihat cek waktunya. Ternyata waktu untuk 0,4 adalah 3,7 dan waktu untuk 0,20 adalah 4,7. Selanjutnya kita kurangkan sama dengan cara yang di atas. Ternyata jawabannya adalah tetap 1
Jadi angka berapapun teman-teman ambil di sumbu Y atau di konsentrasi plasma, intinya ketika mau ambil angka, anggaplah angka 3, maka angka berikutnya adalah 1,5. Ya, mungkin sampai sini mengerti ya. Jadi T setengah sudah kita temukan bahwa jawabannya adalah 1. Selanjutnya adalah tetaplah laju eliminasi K. Ya. K itu bisa dilihat bahwa K adalah rumusnya K sama dengan 0,693 per T12 ya. Atau bisa pula kita balik T ketika kita tanyakan T setengahnya, bisa T setengahnya di sini per K. Tapi karena kita sudah dapat T setengahnya, jadi kita balik saja rumusnya. K sama dengan 0,693 per T sama dengan 0,693 per 1 jam, karena T setengah 1 jam. Jadi jawabannya tetap 0,693. Ya, mengerti ya sampai sini ya. Terus pertanyaan berikutnya, tuliskan persamaan kurvanya. Nah, persamaan kurva bisa dilihat di sini di kursornya. Di sini CP sama dengan CP0 dikali eksponen min KT. Jadi saya mau menggunakan rumus yang ini ya. Teman-teman bisa menggunakan rumus ln CP sama dengan min KT min KT ditambah ln CP, atau log CP sama dengan min KT per 23 ditambah log CP0 ya. Jadi ada tadi di awal penjelasan rumus-rumusnya. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan rumus yang mana. Pada kesempatan ini saya menggunakan rumus CP sama dengan CP0 dikali eksponen min KT. Nah, kita tinggal masukkan angkanya saja. CP0-nya 5, eksponen min KT-nya yang ini. Ya, kita masukkan saja langsung min 0,693T. Jadi kita sudah dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di soal nomor 2. Mengerti ya? Bisa diulang videonya atau dicatat di rumah, ditulis dan disamakan jawaban